Berawal dari sebuah kata yaitu tolol, Sahroni harus menanggung konsekuensi yang sangat luar biasa. Bukan hanya karirnya yang terancam, tapi juga harta benda bernilai puluhan miliar rupiah luluh lantak dilahap oleh kemarahan masyarakat. Sahroni tidak pernah membayangkan kalau warga akan senekat ini. Kekecewaan dan kemarahan yang selama ini menumpuk akhirnya meledak ketika ia menyebut masyarakat yang meminta pembubaran DPR sebagai orang tertolol sedunia. Rumah Sahroni di Tanjung Priok pun jadi sasaran amuk massa. Pagar besinya dirobohkan, kaca-kaca jendela dipecahkan, dindingnya dicoret piloks, hingga bagian rumah porak-poranda. Mobil-mobil mewah yang ia banggakan ikut menjadi korban. Sebuah Lexus RZ 450L Luxury SUV listrik premium seharga sekitar 2,2 miliar rupiah hancur digebuk massa. Mobil canggih dengan baterai 71,4 kWh, jarak tempuh 400 km, dan tenaga 313 horsepower itu kini hanya menyisakan bodi ringsek, kaca pecah, spion terlepas penuh goresan di seluruh sisi. Di sampingnya, sebuah Tesla Model X SUV listrik bernilai 4 miliar rupiah, tak luput dari amukan. Hancur total, padahal mobil ini termasuk salah satu simbol transisi menuju kendaraan masa depan. Koleksi klasik yang langka pun bernasib sama. Ford Mustang Fastback 1967 berwarna kuning, ikon otot Amerika, dirusak hingga hancur. Porsche 356 berwarna merah, sebuah mobil antik bersejarah, diseret keluar garasi, diterbalikkan lalu dihancurkan di jalanan. Bahkan Ferrari 458 berwarna kuning, supercar Italia yang nilainya miliaran rupiah, ikut remuk diterjang massa. Tak berhenti pada kendaraan, barang-barang di dalam rumah pun ikut lenyap. Perabotan rumah tangga, meja, kursi, lemari, kasur, AC, kulkas, mesin cuci hingga televisi diangkut keluar. Pompa air, pakaian, bahkan berkas penting seperti ijazah, sertifikat tanah, kartu keluarga, semua raib. Koleksi pribadi yang unik dan mahal pun ikut disapu habis. Patung Iron Man Mark 85 ukuran asli senilai sekitar 168 juta rupiah hilang dijarah. Patung Spider-Man dengan harga 127 juta rupiah juga tak tersisa. Sebuah simulator balap Vesarovin 50 bernilai 886 juta rupiah dan model Vesaro 10 dengan harga fantastis sekitar 2,28 miliar rupiah dibongkar dan diangkut. Satu unit PlayStation 5 pun ikut raib. Yang paling mengejutkan, sebuah jam tangan super langka Richard Mille McLaren Speedtail. Hanya ada 106 unit di dunia, diproduksi sejajar dengan jumlah hypercar McLaren Speedtail yang pernah dibuat. Harga jam tangan ini mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah dan kini hilang tanpa jejak. Uang tunai dalam pecahan dolar Amerika dan dolar Singapura juga tercecer, bahkan sempat dibagi-bagikan warga di lokasi. Semua itu viral di media sosial. Adegan warga menenteng kulkas, menggotong TV, hingga memamerkan kepala patung Iron Man, menambah dramatisasi betapa cepatnya kekayaan bisa lenyap hanya dalam semalam. Sahroni sendiri kabur ke Singapura. Melalui akun media sosialnya, ia meluapkan kemarahan, berjanji akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Walaupun penjarahan ini tidak bisa dibenarkan secara moral, tapi kita semua berharap agar para pejabat publik untuk tidak bersikap arogan dan menjaga kata-katanya. Berbagai pihak kemudian menanggapi peristiwa ini. Pakar hukum menilai bahwa penjarahan massal, seberat apapun kemarahan masyarakat, tetap merupakan tindak pidana. Aparat kepolisian pun mulai melakukan penyelidikan, mengumpulkan rekaman CCTV, serta melacak individu-individu yang terekam membawa barang keluar dari rumah Sahroni. Namun di sisi lain, sebagian kalangan menilai bahwa kejadian ini tidak lepas dari persoalan komunikasi politik. Ucapan Sahroni yang dianggap merendahkan masyarakat justru memperkeruh suasana di tengah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Kemarahan itu meledak bak bara yang sudah lama dipendam. Organisasi masyarakat sipil menyebut bahwa peristiwa ini bisa menjadi cermin bahwa jurang antara pejabat dan rakyat semakin dalam. Ketika pejabat hidup dengan kemewahan berlebihan, sementara rakyat masih berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, gesekan sosial tinggal menunggu pemicunya saja. Kata-kata yang kasar akhirnya menjadi percikan kecil yang menyulut ledakan besar. Di media sosial, opini publik pun terbelah. Ada yang mengecam tindakan anarkis warga, menyebut bahwa apapun alasannya, merusak dan menjarah bukanlah jalan
keluar. Tetapi tidak sedikit pula yang merasa bahwa inilah konsekuensi dari sikap arogan seorang pejabat. Mereka menilai amarah rakyat tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari rasa ketidakadilan yang menumpuk. Dampak kasus ini juga meluas ke ranah politik. Partai yang menaungi Sahroni mendapat tekanan besar. Beberapa elit politik mulai mengambil jarak, khawatir reputasi partai ikut tercoreng. Di sisi lain, oposisi memanfaatkan momentum ini untuk menyerang balik, menyoroti gaya hidup mewah pejabat yang jauh dari realitas rakyat kebanyakan. Hingga kini belum jelas apakah barang-barang mewah yang hilang dapat ditemukan kembali. Nilainya tidak sedikit, mulai dari mobil klasik bernilai miliaran, simulator balap dengan harga fantastis, hingga jam tangan Richard Mille edisi terbatas yang langkanya sebanding dengan hypercar McLaren. Kerugian total ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bagi semua pejabat publik, bahwa ucapan yang meremehkan rakyat bisa berbalik menjadi bumerang, bahwa gaya hidup berlebihan di tengah kesenjangan sosial hanya akan memperlebar jarak dengan masyarakat, dan bahwa kekuasaan tanpa kerendahan hati akan dengan mudah kehilangan legitimasi. Kasus Sahroni mungkin akan berakhir di meja hijau dengan proses hukum bagi para pelaku penjarahan. Namun luka sosial yang ditinggalkan lebih dalam daripada sekadar kerugian materi. Rakyat telah mengirimkan pesan yang tidak bisa diabaikan. Kehormatan seorang pejabat bukan diukur dari mobil mewah, perhiasan langka, atau rumah megah, tetapi dari tutur kata, sikap, dan keberpihakannya kepada publik.